Koperasi Kelurahan Merah Putih C Kota Ternate. Dan alhamdulillah pada saat ini sudah terkumpul ketua-ketua koperasi Merah Putih dan bapak ibu lurah yang sudah ada di tempat dan menunggu acara dimulai. Anggota koperasi dari Sangazi, ini koperasi percontohan untuk Kota Ternate. Lumayan semangat ibu-ibu. Biasa Indonesia jangan Sehat dulu kan? Sehat. Kong ketua. Tinggal tunggu pencairan. Ketua-ketua hebat.
begitu.
Buka sana kosong banyak. Mana? Saya duduk di muka sana. Nanti biasa. Wow. Inilah tim percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih Kota Ternate. Pak Ketua, masuk.
kemarin dicek lagi dibeli. Ini terbawa? Yuk, panggil yang lain yang
Ini Pak. Akan hadir di lokasi acara peluncuran kelembagaan Dewan Ibu Koperasi Desa Merah Putih. Dan pengumuman ini kami tujukan kepada para kepala desa yang merupakan tamu dalam acara ini. Kami mohon kerjasamanya untuk tetap duduk. Bagi Anda saat ini yang tidak berada di tempat duduk Anda, kami undang Anda untuk berdiri. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu, kita ingin menciptakan suasana yang begitu tenang dan kondusif. Kami mohon kerjasamanya untuk kembali ke tempat duduk, terutama untuk para kades yang sudah jauh-jauh datang ke Klaten dan mohon kerjasama. Terima kasih. Bangsa murah
Toma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto beserta tamu undangan yang kami hormati, yang hadir secara langsung maupun yang bergabung secara virtual. Dan ucapkan selamat datang di acara peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Gus Selesai Miftah. ketika dibersihkan, baju ini berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammad dan walaka hama'ana dan lupa mimma. Sudah kencingnya dibersihkan, lanjutkan. Sebenarnya masalah Bapak dibersihkan waktu sampai Allahumma arhamni wa Muhammad dan walaka hama'ana ahadan. Ya Allah, yang beragama Islam berikan rahmatmu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang lain harus. Bagi ini kencing, Nabi gak marah. Tapi ketika badu ini berdoa seperti itu, Nabi marah. Lakot tahajat tawasian. Kalau caranya seperti itu, berarti kamu mempersempit rahmatnya Allah. Sehingga kita tidak boleh klaim kebenaran tunggal. Seolah-olah rahmat Allah itu hanya untuk Gerindra saja umpamanya. Tidak. Tapi semua yang berhak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya bahwa rahmat Allah itu tidak hanya untuk partai koalisi, tapi juga untuk teman-teman koalisi berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah cara Presiden mempersatukan bangsa Indonesia dengan meluncurkan Koperasi Merah Putih untuk Indonesia. Sebenarnya masih panjang Bapak, karena saya dikasih waktu sama Letkol PD 3 menit, sisanya besok di istana Bapak. Yang beragama Islam mari berdoa bersama saya, yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pada hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul untuk meresmikan Koperasi Merah Putih sebagai bentuk ikhtiar kami membangun ekonomi yang adil, mandiri dan penuh keberkahan. Allahumma ij'al hadzal koperasi sababan linnamai wal barakah wa wasilatan li ta'awunina wa takafulina wa sababan liridhaka wa maghfiratika. Ya Allah, jadikan koperasi ini sebagai jalan tumbuhnya kebaikan dan keberkahan, sebagai sarana tolong menolong, saling mendukung dan memperkuat persatuan di antara kami. Allahumma barik fi arzaqina wa fi a'malina wa jannibna minar riba wa dhulmi wal khiyanah. Ya Allah, berkailah rezeki kami, usaha kami, dan jauhkan kami dari riba, kezaliman dan pengkhianatan. Ya Allah yang Maha mengetahui, karuniakan kepada para pengelola dan anggotanya hati yang bersih, niat yang lurus, pikiran yang cerdas, dan semangat juang yang tak pernah padam. Allahumma alhimna rusdana wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'alna min ibadika sholihin alladzina ya'maluna lil akhirati wad dunya. Ya Allah, jadikan Koperasi Merah Putih ini sebagai tonggak kemandirian ekonomi umat, sebagai pilar kekuatan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Satukan hati kami dalam cinta tanah air dan iman kepadamu ya Allah, agar setiap usaha kami tak hanya bernilai dunia, tapi juga menjadi amal akhirat. Agar koperasi ini menjadi amal jariah bagi Bapak Presiden dan kami semua ya Allah. Allahumma adil haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa adil batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa kebenaran sebagai kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang haram itu haram, dan Engkau mampukan kami untuk menghindarinya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang halal itu halal, dan Engkau memampukan kami untuk meraihnya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jika Nabi Yusuf mampu menyelamatkan ekonomi Mesir, jika Rasulullah mampu mengubah Jazirah Arab dari zaman jahiliyah menjadi madaniyah, yakinlah Allah akan mampukan bangsa Indonesia menjadi Indonesia emas bersama Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, Operasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah program strategis pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan mengatasi ketimpangan ekonomi dengan memperkuat ekonomi lokal, memangkas rantai pasok, serta menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Operasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Zulkifli Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat dan yang kami banggakan dan kami muliakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati para wakil ketua MPR yang hadir, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani beserta jajaran, Ketua DPD RI Bapak Sultan Najamuddin beserta jajaran, Bapak Ibu para Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan Kabinet Merah Putih yang saya hormati, Panglima TNI, Kapolri yang saya hormati, Ketua Komisi 4 Ibu Titi Soeharto yang saya hormati, Jaksa Agung Republik Indonesia, terima kasih kepada semua sudah hadir, pimpinan Kantara, pimpinan Dewan Operasi Indonesia, ada Pak Bambang diri, ada yang saya kayaknya pernah kenal juga Pak Presiden Putri Zulkifli Hasan, kayaknya pernah kenal Pak saya. Chairman Detikop Pak Al Tanjung, Bapak Gubernur Jawa Tengah yang bekerja keras siang dan malam, Bapak Presiden, terima kasih bersama Bupati Klaten, para gubernur, para bupati, wali kota seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini secara daring. Kami laporkan Bapak Presiden ada 38 gubernur, 514 bupati, wali kota mengikuti acara kita secara daring. Bupati dan wali kota bergabung di situ, ada Kades, kalau di wali kota lurah, BPD dan pendamping desa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala desa dan badan permuasaratan desa se-Jawa Tengah yang hadir, terima kasih sabar menanti kehadiran Bapak Presiden. Bapak Ibu Ketua serta Pengurus Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia yang bergabung di sini maupun secara daring, rekan-rekan media hadirin yang berbahagia. Bapak Presiden, izinkan kami atas nama Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih menyampaikan laporan pelaksanaan inisiatif besar yang Bapak Presiden gagas dan pimpin.
yaitu pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Alhamdulillah Bapak Presiden, hari ini secara hukum sudah terbentuk sebanyak 80.081 koperasi. Alhamdulillah, hari ini Presiden Republik Indonesia saudara-saudara membuat sejarah baru bagi perjalanan bangsa Indonesia. Kita tidak hanya memperingati Hari Koperasi Nasional yang ke-78 bersama DKOPIN, tetapi hari ini kita melahirkan wajah baru koperasi Indonesia, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Peluncuran kelembagaan koperasi desa kelurahan Merah Putih ini menjadi tonggak awal dalam gerakan baru koperasi Indonesia yang modern, efektif, digital. Bapak Presiden yang kami hormati, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Bapak Presiden telah memberikan arahan yang tegas kepada kami. Kita tidak boleh bergantung kepada impor pangan. Kita harus berdaulat. Kita harus swasembada pangan, air, dan energi. Berkali-kali beliau sampaikan. Dan yang paling penting, kita harus memberdayakan petani kita sendiri, berdikari, melalui sistem yang adil dan berkelanjutan. Arahan Bapak telah diterjemahkan melalui kebijakan-kebijakan di bidang pangan, termasuk penguatan ekosistem pertanian berbasis desa melalui koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat. Inilah semangat yang mendasari terbentuknya koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi yang tidak hanya menjadi wadah produksi dan distribusi, tetapi juga untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak dan rentenir, pemberdayaan, sekali lagi pemberdayaan petani, nelayan, serta pelaku ekonomi desa dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, ekonomi kerakyatan yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden kami muliakan, kami menyadari dalam membangun kedaulatan ekonomi desa, kita tidak memilih cara yang mudah, karena berkali-kali koperasi dianggap oleh publik tidak berhasil. Tetapi kita memilih cara yang benar. Cara yang benar berarti memperkuat bidang usahanya terlebih dahulu atau bisnis model. Bapak Presiden membentuk satuan tugas. Ada pusat yang saya ketuanya, provinsi Pak Gubernur, kabupaten bupati, wali kota. Untuk memastikan bahwa rakyat di desa tidak berjalan sendiri, tetapi ditemani, difasilitasi, dan dipastikan keberhasilannya. Sebagai arahan Bapak Presiden, satuan tugas mendampingi koperasi agar dapat menjalankan usaha sekurang-kurangnya gerai sembako untuk memangkas rantai pasok yang panjang. Outlet LPG 3 kilo atau gas melon. Terima kasih Pak Bali sudah merubah Permen SDM Pak. Terima kasih Pak Bali. Klinik dan apotek desa, gudang atau ada cold storage atau pengering padi atau jagung, simpan pinjam yang aman dan terintegrasi dengan hibah, sarana logistik desa yang nanti Bapak akan resmikan akan pinjam semua ada. Agen pupuk, pembayaran listrik Pak nanti bisa di Kopdes. Saya mengatakan setiap orang bayar di sini nanti kita akan dapat 1.000 sampai 2.000. Belum nanti ada agen kredit, agen BNI, ada agen mandiri, setiap transaksi seluruh desa tidak perlu jauh-jauh, cukup ke Kopdes. Nanti Kopdes dapat komisi dan usaha potensi sesuai potensi desa kelurahan masing-masing. Bapak Presiden yang kami hormati, tamu undangan yang kami muliakan, kami memulai dengan memanfaatkan aset yang sudah ada, seperti balai desa, gedung sekolah yang tidak terpakai setiap desa, aset pemerintah lainnya
lainnya. Dan semua potensi lokal yang selama ini tersebar, kita integrasikan dan kita gerakkan bersama-sama. Dengan pendekatan ini, alhamdulillah Bapak Presiden dalam waktu kurang dari 2 bulan telah terbentuk lebih dari 80.081 koperasi desa kelurahan Merah Putih secara sah, secara hukum, dan 108 diantaranya siap beroperasi. Nanti mereka ingin berdialog dengan Bapak. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahan dan keberpihakannya nyata pada rakyat. Pak Presiden, kami bangga mendapat tugas ini. Sungguh Pak, pembantu Bapak semua bekerja keras. Saya koordinasi saja. Menteri-menteri di sini, Pak, mohon maaf kalau berbicara, mohon maaf. Menteri Hukum Bapak, Menteri Hukum menyediakan channel tersendiri. Menteri Keuangan, tinggal kita tunggu Permenkeu-nya. Kementerian Kesehatan Pak membantu posko atau puskesmas atau apotek atau klinik. Menteri Sosial, Kementerian Komunikasi Digital, izin Bapak saya sebut semua Bapak, bersemangat Bapak. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian BUMN, terima kasih banyak. Karena ini semua hampir dukungan dari Kementerian atas. Selanjutnya, penyerahan sertifikat hak atas kekayaan intelektual logo Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kami persilakan untuk melakukan prosesi penyerahan dan dipersilakan untuk menunjukkan kepada rekan-rekan media. Selanjutnya Menteri Pertahanan Bapak Syafri Syamsuddin dan Menteri Koperasi Bapak Budi Aris Setiadi untuk melakukan penyerahan secara simbolis hibah obat-obatan dari Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Koperasi. Mayoritas warga kami itu kan petani. Nah, petani yang dibutuhkan apa? Satu, pasti pupuk. Kedua, air dan harga pasar waktu panen. Puskesmas itu lumayan jauh dengan kita. Wilayah kita makan ini baru ada 2 apotek. Kemudian salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar, keyakinan kami. Ketika layanan itu didekatkan dengan masyarakat, termasuk salah satunya kesehatan. Ketika klinik ini nanti bisa berkembang, bisa menjadikan COVID di secara umum di koperasi, itu akan berdampak banget untuk warga masyarakat di sekitar. Selama saya jadi petani, baru kali ini ada koperasi yang tujuannya itu untuk membantu kelangsungan petani gitu. Koperasi ini sebagaimana harapan Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto untuk koperasi kami di tengah masyarakat. Kami sangat antusias dan sangat mendukung program dari Pak Prabowo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Insyaallah
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, hadir Ketua DPR RI, Saudari Puan Maharani, hadir Ketua DPD RI, Saudara Sultan Najamuddin, hadir Wakil Ketua MPR RI, Saudara Bambang Wuryanto. Kalau Pacu panggilan sehari-hari Korea buat ada lagi istilah Korea. Ketua Komisi 1 DPR RI, Saudara Utut Adianto. Ketua Komisi 4 DPR RI, Saudari Titi Soeharto. Menko Pangan sebagai Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembangunan Koperasi, Saudara Zulkifli Hasan. Menteri Koperasi, Saudara Budi Aristiadi dan seluruh tim yang bertugas. Para menteri, wakil menteri, para kepala badan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, serta para pejabat Kabinet Putih yang hadir, Gubernur Jawa Tengah, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi, beserta Forkopimda Provinsi Jawa Tengah yang hadir. Saya lihat tadi Panglima di Ponorogo hadir, Kapolda, para pejabat sekalian yang saya hormati. Bupati Klaten, Saudara Hamenang Wajar Ismoyo. Terima kasih. Ketua Dewan Koperasi Indonesia di Koperasi Pusat, Saudara Bambang Kalian. Para kepala daerah, wali kota dan bupati yang hadir secara langsung maupun melalui video conference yang saya hormati dan yang saya banggakan. Terima kasih kehadiran saudara. Para kepala desa dan lurah seluruh provinsi Jawa Tengah yang hadir. Terima kasih. Tadi panjang sekali deretan kepala desa dan lurah, rekan pers media yang turut hadir dalam peluncuran 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Koperasi Kelurahan Merah Putih tepatnya 80.081 koperasi. Saya minta maaf ya, ini Pak, banyak tokoh yang saya belum sapa. Satu usaha besar. Jadi kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Kalau sudah kuat
sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, dia bikin itu PT, ya, dia bikin holding, dia bikin incorporated, dia bikin limited liability company, dia bikin corporation dan bla bla bla. Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya. Tapi kalau lidi puluhan ribu, ratusan lidi jadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Kalau saya sebut gotong royong, yang paling keras tepuk tangan kawan-kawan PDIP. Gotong royong adalah milik bangsa Indonesia. Jadi saudara, kita sudah mengerti konsep itu, dan kita telah berusaha membangun. Sudah puluhan tahun, mungkin sudah mendekati ratusan tahun. Dan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Gerakan-gerakan seperti ini tidak disukai oleh kapitalis usaha. Pemodal usaha tidak suka. Jadi dalam pengertian mereka, tidak semua tentunya ya, bahwa dianggap bisa saingan. Dan ada negara-negara tertentu di dunia yang memang tidak suka melihat ada negara baru, negara besar yang membantu. Ini adalah masalah manusia, masalah geopolitik, masalah hegemoni. Bangsa-bangsa sudah ribuan tahun secara alamiah hasrat dorongannya adalah untuk hegemoni, untuk berkuasa, untuk berkuasa secara mutlak. Ini sejarah manusiawi. Karena itu koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah yang merubah kelemahan menjadi kekuatan selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan, merah putih, DPR, MPR dan sebagainya. Iya, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Kita punya semua bentuk kenegaraan, DPR, MPR, DPD, gubernur, menteri, kita punya semua. Tapi rakyat kita masih ada yang lapar, kita belum merdeka. Rakyat kita masih sangat miskin, kita belum merdeka. Negara yang merdeka adalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya
rakyat yang merdeka, bangsa yang merdeka adalah yang bisa menjamin, memberi kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Saudara-saudara, karena itu pendiri-pendiri bangsa kita, perintis-perintis kemerdekaan, pejuang-pejuang kemerdekaan dari awal perjuangan kemerdekaan, mereka membentuk koperasi-koperasi. Mereka membentuk dari bawah ada serikat-serikat dagang. Jadi saudara, masalah kita tadi beberapa saat yang lalu adalah masalah klasik. Karena saya dari sejak tahun 2004 saya menjadi ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (KKTI), berjuang bersama KTNA. Saya pun membina KTNA. Masalahnya adalah klasik. Sering kita mendengar laporan, Pak, saya di desa saya berusaha panen mangga yang terbaik di Indonesia. Tapi 4-5 hari tidak ada yang bisa mengikut. Akhirnya mangga yang terbaik busuk. Ini sudah puluhan tahun. Kemudian kita hadapi macam-macam kendala, macam-macam permainan. Kerugian Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati. Pajak inilah, biaya cukai inilah dan sebagainya ini. 100 triliun kita rugi tiap tahun. Dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha. Saudara-saudara, ini saya sampaikan di acara yang penting ini karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa. Saya anggap ini adalah pengkhianatan pada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu pemilik-pemilik paling brengsek itu. Saudara-saudara, saya dari kota Solo ke sini, rakyat di dalam anak-anak sekolah, mereka teriak, Pak, kami belum terima pakaian bergizi gratis. Pak, saya lihat mata-mata mereka. Ini rakyat Indonesia. Saya tidak tega. Baru kali ini 6,7 juta yang dapat makan bergizi. Anak-anak riak. Kita tidak mampu memberi lebih cepat karena ada peraturan, ada ketentuan dan sebagainya. Tapi insya Allah akhir tahun ini seluruh anak-anak di Indonesia bisa dapat makan bergizi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah pengusaha-pengusaha yang serakah
Kita perlu pengusaha. Saya pengusaha sebelum saya masuk politik. Tapi ini sudah bukan